Jadi sebetulnya konstruksi nubuwah itu panjang. Bahkan kalau di kitab Sirah Nabawiyah itu mulai Yaman kuno itu sudah ada diskusi Nabi akhir zaman. Nah, Ka'bul Ahbar ini orang yang agak sembrono. Dia itu kitab yang dibaca itu Taurat, dan dia masyhur itu kan Al-Hadis Susani an Yasar bin Atha an Ka'bil Akbar saat terusnya ila sifran wahidan karena yaktimu wa idkhiluhus sunduk. Ka'bul Ahbar itu menangi Kanjeng Nabi, tapi dia hanya punya dua data, maulidu bi Makkah wa hijratuhu Madinah. Lah dia data yang dia baca wa sultanuhu bisyam. Sentral Islam nanti itu di Syam. Lah Ka'bul Ahbar itu tidak menangi kemenangan Syam. Rasulullah itu tidak menangi kemenangan Syam. Sehingga cara dia data ini kurang satu. Makanya dia belum Islam. Ketika Umar radhiyallahu anhu membuka Syam, berarti sudah masuk wa sultanuhu bisyam. Baru Ka'bul Ahbar masuk Islam karena menurut dia datanya adalah jenis data yang memasukkan wa sultanuhu bisyam. Tapi data yang di Khadijah cukup tudhilluhul ghamama tuti'uhus sahaib. Jadi yo ribet. Tapi saya ulang lagi, tapi syaratnya Nabi tetap layak roh wa layak tub, supaya nggak ada ingin pelantikan, nggak ingin jaga citra. Jadi Nabi nggak ada propos, nggak ada foto-foto. Ya sudah saya teruskan. Biar ngerti sampai nanti kalau suatu saat sampai ngaji tafsir, kok ada ayat makun tatadri mal kitabu walal iman, wa makun tatarju ayyulqa ilaikal kitab. Biar tahu betapa Nabi ini ummi yang justru jaga tingkat orisinilitas. Jadi uminya Nabi itu biar orisinil, tidak terdikte oleh nafsu, oleh pikiran, oleh taktik, oleh strategi, tidak ada semua. Semuanya itu nubuwah. Makanya madzhab Ahlussunnah apa? Walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi la aqobah balda kafadlu wa yu'tihi liman yasha ujallallahu wahibul minan. Jadi syaratnya Nabi itu nggak ada ikhtiar. Dan ketika dikasih juga nggak boleh tirakat dulu. Ya sudah alami saja. Lho Nabi teng Gua Hira niku mboten tirakat kok jenengan mutih mboten nggih sangu. Sangu bekal. Sehingga mboten rokokan. Ora kowe bekal terus ape tafakur go rokok sak wes. Kok sudah tutut delok langit jare tafakur. Wah ribet go kopi sak tremos, go mie sak kerdus mboten ngoten. Ya tahannas wa yatazawwad. Ya tazawwad itu betul napa? Bekal. Betul sah. Pun kula terusno nggih. Engko sing takok mun mboten wani Mbak Idris aman. Fa inna kullu mubtadi'in wa dhalin yafamu ahkamu al-batilah minal kitabi was sunnah. Awal dari kesesatan adalah orang langsung mengambil dari Quran dan sunnah, tidak mengikuti panduannya ulama. Kayak tadi misalnya ngambil Quran toh wa antasma'u bainal ukhtain. Yang haram itu hanya jamu bainal ukhtain, yang lainnya ya enggak disebut di Quran, ya gendeng bareng. Walhal annahu la yuhni minal haqqi syai'a. Cara ngambil Quran tanpa ulama itu tidak bisa mendapatkan kebenaran sama sekali. Lah ini yang hebatnya Mbah Hasyim untuk solusi Indonesia. Wala yajibu alal ami iltizamu madzhabin fi kulli hadisatin. Tidak harus orang banyak itu mengikuti mazhab tertentu. Walawil tazama madhaban muayyanan kama madzhab Syafi'i rahimahullah la yajibu alaihi al-istimrar. Ketika sudah bermadzhab Syafi'i tidak harus dia selalu Syafi'i. Bal yajuzu lahul intiqal ila ghairi madzhabi, dia boleh intiqalul madzhab. Ini yang dipakai Mbah Mun, yang dipakai guru-guru kita. Dulu Ki Hamid semuanya ya kalau ada kejadian biasanya juga intiqal apa? Madzhab. Yang masyhur ya Imam Syafi'i mengatakan intiqadu wujuhil lamis wal malmus, yang megang maupun yang dipegang batal. Oke, dalam kondisi normal seperti itu, tapi nanti setelah tawaf dong ikuti madzhab napa? Maliki, bahwa menyentuh perempuan asal tidak syahwat itu ndak batal. Ada yang bilang wis pokoknya enggak batal, catatan ndak syahwat kayaknya ada keberatan itu. Tapi itu artinya intikal. Masjid juga gitu. Saya sering ditanya orang, Mbak Idris, itu masjid di kampung-kampung itu kan mau ditingkat, bekas tanah itu wong dikai ora gelem mergo tanah wakaf. Nah agak dibuat ngelumbruk, bekas bangunannya nak dirubono ngelumbruk, dibuat ra oleh tanah wakaf, nak dibaro di situ ngelumbruk.
Nah, itu kalau kita ada intikal mazhab Hanafi bahwa wakaf itu atiyatun mahdhah, nggak bisa. Akhirnya kalau saya ditanya, ya nek iku problem gak no cahaya yatim tak gak no imam masjid sing rodok diutang seneng didol dari kebaikan ke kebaikan yang lain, karena keberadaan barang-barang bekas ini sudah doror, sudah ganggu, sudah tidak lagi maslahat ya. Tapi seperti itu tetap intikal mazhab, karena kalau mazhab Syafi'i itu kan wakaf la yuba wala yuhab wala yuros, pusing kan, pusing betul, pusing. Makanya ya saran saya kalau ada masjid ismeh ruboh ya kayunya yang layak, dan di situ sudah mau dibangun masjid mewah, kasihkan madrasah atau musola. Kalau nggak bisa kasihkan fakir miskin. Tapi yang penting dari kebaikan menuju kebaikan yang berbeda. Lah ikutnya apa? Ya Hanafi, karena yang lainnya la yuba wala yuros wala yuha. Nah seperti itu tuh kita harus. Begitu juga misalnya ada wong awam sholat, jebule pupune kena rokok kretek. Bar sholat lagi ro nak pupune kebuka sak bolongane rokok. Itu harus intikal madzhab meskipun ba'dal amal. Jadi misalnya nanti juga diterangkan di kitab ini, ono wong awam, saya ulang lagi, ono wong awam bar nyaponi kandang ayam, setelah sholat ke susu ternyata di sini ada teleknya apa? Ayam. Nah, kalau dia disuruh iada kan keberatan. Ngurah potongan wali kan baleni sholat itu kan keberatan. Wong kiai dhewe nek kon iada keberatan apa meneh. Nah itu harus dibilangin, sudah tidak usah iada tapi jangan ulang lagi, ngikuti madzhab Imam Royani kalau Rasul makul tohir, tapi baleni neh, tapi sakit amun baleni malih. Itu sudah biasa, jadi boleh intikal madzhab walau ba'dal amal, meskipun setelah dilakukan. Kan dia intikal itu setelah amal. Nanti juga dibahas di sini, nanti tak teruskan. Ya jelas ya, wala yajibu alal ami iltizamu madzhabin fi kulli hadisatin. Nah, terus wal ami alladzi lam yakun lahu nazarun wastidlalun wa lam yaqra kitaban fi furil madzhab idza qala ana syafi'un lam yu'tabar hadza kadzalik bi mujarradil qaul. Wa qila idzal tazamal ami madzhaban muayyanan yalzamul istimrar alaihi li annahu itaqada annal madzhab alladzi intasaba ilaihi wal haq fa alail wafa bi mujabi tiqati. Tapi niku mboten populer. Lah niki walil muqallidi taklidu ghairi imamihi fi hadisatin. Seorang muqallid boleh ngikuti mazhab selain imamnya dalam satu peristiwa tertentu. Falahu ayuqallida imaman fi sholati zuhri masalan wa yuqallidu imaman akhar fi sholatil asri. Lah terus beliau ngendikan wa taklidu ba'dal amali jaizun. Taklid setelah melakukan amal itu boleh. Falau sholla syafi'iyun dhanna sihhata sholatihi ala madhabi summa tabayyana butlanuha fi madhabihi wasihhatuha ala madhabi ghairihi falahu takliduhu wa yaktafi bitilkas sholat. Enteng ya. Jadi misalnya saya Syafi'i goblok misalnya, saya orang Syafi'i yang goblok berkeyakinan kalau sholat ono tletonge sapi itu batal. Lalah bar sholat terbukti basarung saya ada teletong sapi, berarti kan saya meyakini sholat saya tidak sah. Terus ketemu Mbak Idris, serapopo cara madzhab beliau. Lah ini saya nggak perlu iadah, meskipun ba'dal amal. Cocok ya? Lho, mboten iki dawuh bahasa mboten dawuh itu. Lho mboten sampean arep percaya sinaune neh maknane nggih. Wong kula mun narik kula sinaune kok kitab niki. Gampang kan? Jadi taklid ba'dal amal itu boleh. Jadi misalnya ada lego tanah wakaf yang maslahat, kadang-kadang kan ada posisi masjid yang zaman Sunan siapa itu strategi, tahu-tahu kegerus zaman di situ tuh sangat nggak strategi sehingga ini mati masjid ini. Terus keputusan masyarakat situ masjid dipindah. Mau tidak mau harus intikal madzhab Hanafi. Cuma jangan juga yang beli ini orang fasik atau menjadi tempat maksiat, jangan. Misalnya dari masjid menjadi madrasah atau menjadi musola atau jadi rumahnya orang soleh. Pokoknya jangan ke adna. Kata Imam Subki, boleh merubah wakaf syukur-syukur ila a'la, sementing jangan ke maksiat, karena mau dipertahankan sudah tidak mungkin. Misalnya tadi perkampungannya pindah, orang sudah tidak ke situ, terus barokah perubahan zaman Islam trennya tidak di situ lagi, itu kan ruwet. Nah, tanah udah ditol misalnya terpaksa seperti itu, mau tidak mau, kalau enggak dianggap melawan negara kan ya ribet. Itu kalau nggak ada madzhab Hanafi yang nganggap wakaf itu atiyatun mahdhah, lihat di Mizan Kubro,
Ya sudah, terserah nazir yang sekarang masalahnya kayak apa. Itu kan banyak, saya tuh sampai bosen ditanya kiai-kiai kampung gitu. Rata-rata ya antara kiai kolot mbek kiai modern. Biasanya lazim sing modern ra iso ngaji, pesenane perubahan. Sing iso ngaji ora pati luwes. Ribet ngadepi wong kotok sampai wong modern. Tapi enaknya masyarakat tuh kalau ada orang terkenal alim rada diwedeni, rada lumayan lah. Ya barokah iku kan nak takok sing jawab aku rada wedi. Jadi terkenal tidak untuk hadun nafsi, tapi untuk mempersempit konflik. Jadi karena hukum, ya saya ulang lagi, hukum itu kadang itu tidak objektif. Saya beri contoh ya, sampean nggak usah tersinggung. Madzhab Syafi'i yang mengharuskan Jumatan orang 40, ya, itu juga dikritik oleh Fathul Mu'in. Tidak usah saya, Fathul Mu'in pun kritik. Kritiknya gini, kalau ada orang berpikiran harus iqamatul jum'ah walau biduni arba'in harus diikuti, bahwa qawiyun pendapat itu juga kuat sebagaimana katanya Imam Bulkini. Orang yang latihan jadi kiai, yang latihan dakwah syarat 40 itu aneh. Loh, kamu kan hidup di Pasuruan, sudah kota santri. Coba kalau kamu hidup di daerah Samin, wong sing gelem Jumatan wong 10 kok mbok syaratno 40. Jadi agama itu juga diuji di lapangan, jangan nuruti khayal ideal. Imam kudu macane fase, wong sing dadi imam wong iku, sing gelem ya wong iku, isane ya mok ngene iku. Mbok e wong ku mikir aja bayangno donya iku ideal. Zaman neng Mekah Nabi diuji wong kafir, neng Madinah diuji wong munafik, padahal ditunggoni Sayyidul Khalqi. Iku pelajaran nak donya iki wis ngene iku ruwet. Dipimpin wong paling sempurna ya ono wae masalah. Pemene mbok pimpin kon, kowe wis masalah. Wis ora usah masyarakat kon dhewe wis masalah. Wis go masalah. Loh, saya pernah ditanya. Terus orang yang tidak peneliti itu biasanya membayangkan nggak 40 itu orang di pedalaman Pasuruan, di Bromo, di Tengger, di daerah-daerah gitu. Itu juga keliru. Sebetulnya yang potensi nggak 40 malah Islam kota. Islam kota ngeten Mbak Idris, kalau kasus di Jogja, di Jakarta, saya sering ditanya orang-orang kaya itu, Gus, saya mau bikin Jumatan tapi orangnya kayaknya 40, orangnya paling 10 Gus, kalau nggak 20, tapi nanti 3 minggu lagi paling sudah 200. Itu pertanyaan Islam kota. Nah, karena saya lama di Jogja juga banyak interaksi dengan orang-orang Jogja. Kasusnya itu gini Mas Eful, kan ada perumahan elit, pengembangan bikin perumahan elit. Itu kan yang langsung ada masjidnya, ada paket, ada masjidnya. Lah yang datang situ pemilik rumah tok. Ternyata orang itu hanya orang 20, yang Jumatan 10, berarti hanya 10. Tapi nanti setelah 3 bulan, supirnya ikut, stafnya ikut. Sora Gus Ipul tukang buka pintu ikut. Aduh, wali kota mulya, buka pintu ora gelem. Iku kudu ikut. Wah, akhirnya dia bilang nanti gue setelah 3 minggu minimal 200 yang Jumatan. Loh, saya tanya kok bisa? Ini supir saya belum ikut, ajudan saya ikut, tukang parkir belum ikut, tukang satpam belum ikut, tukang pintu gerbang belum. Ya aku ya biro-biro Islam kota gelem Jumatan, sudah lah Jumatan saja meskipun 40. Sama lihat di kitab Tadhkirun Nas, karangan seorang Habib itu, kitab Tadhkirun Nas. Cari di Anah, cari di semua kitab madzhab Syafi'i mesti ngendikan syarat arba'in itu syarat ideal, karena ngandikan Imam Syafi'i kalau orang 40 itu pasti salah satunya wali. Imam Syafi'i tidak menangis, saiki kumpul sewulah kau yang ini kira mesti ono waline. Iya kan? Imam Syafi'i gak menangi itu. Walau kota adanya wali. Dulu itu saking banyaknya orang wali, orang soleh, tiap ada orang 40 pasti ada. Sekarang kalau orang ribuan pun ada jaminan kalau ada walinya. Kalaupun ada jalur istri juda, jalur fakir sabar, mau jalur-jalur itu. Nah, itu kan kata siapa madzhab Syafi'i itu absolut di ashabnya, tidak mesti juga. Karena di level lapangan itu beda di level khayal ideal. Kalau khayal ideal inginnya imam yang terbaik. Paham ya? Afqahuhum yang paling ahli baca, afqahuhum yang paling ahli fikih, asanuhum yang paling senior. Terakhir malah berat lagi, wa imamu qaumin wa hum lahu radun.
Diimami orang yang semuanya menerima. Lha wae pilkada apa dadi imam? Disurvei sih. Jadi misalnya saya dengan Gus Ipul, survei dulu. Waliul Amri menang di urusan Waliul Amri, berarti menang wali kota. Kalau Aklam kayaknya menang saya misalnya. Ribet kan? Akhirnya kan poinnya 1 banding. Nah, tinggal poin terakhir wa imamu komen wa hum lahu radun, konsensus kan? Polling dulu. Polling dulu menang wali kota kan bisa bayar dulu. Kiai kan tidak bisa. Paling ngancam sira milih saya neraka. Repot kan? Kan repot jadi. Tapi nyatanya ini cerita, nyatanya di tradisi guru-guru kita tidak seperti itu. Banyak Sayyid Muhammad tuh terkenal, beliau juga sering jadi makmum. Banyak wali-wali top yang kalau sholat kersane jadi makmum, yang jadi imam ya sering, jadi makmum ya sering. Akhirnya orang terus ya legowo saja, ya sendi sing gampang, gak usah repot. Karena syarat yang didhawuhna Nabi itu aqra'uhum afqahuhum, itu syarat ideal. Tapi syarat saya shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Nah, ini pentingnya ngaji ini ya, kembali ke ahli sunnah wal jamaah. Lah nek semacammu ngono kowe ngaku ahli sunnah lah. Nah ora iso kecangkeman temen-temen ngaji ku ya angel. Paham ya? Terus taklid ba'dal amal tubuh boleh. Misalnya Ka'bah juga gitu. Masyhur itu kemarin Mbah Mun sering duka. Tanya Mbah Idris, banyak lagi ya yang ngerti dukane Mbah Mun ketika kiblat mau diluruskan. Mbah Mun kan duka. Dukane karena nanti kalau kiblat diluruskan sesuai jam dalil atau sesuai yaum rasdil apa? Kiblat. Itu akan menjadi orang menyalahkan orang-orang dulu karena banyak masjid wali ketika dicek, dihitung lagi nggak pas. Akhirnya kalau kamu membenarkan itu menyalahkan wali. Tapi kalau anti teori itu kamu anti ilmiah, kan ya jadi repot. Terus saya termasuk orang yang dimintai pendapat, termasuk Gus Zofur sampai itu sama Suriah Jawa Tengah, Mbah Mun ngendikan. Terus saya nyari takbir di Tafsir Munir, sampean cari di Fawalu wujuhakum Satral Masjidil Haram. Itu di situ kata Ibnu Abbas, Al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Karena kalau Ka'bah kudu persis, mereka juga gak mikir. Yang ngomong-ngomong persis itu tak pikir ya ora mikir. Begini gak mikirnya. Ndak, ini nyata. Ka'bah itu misalnya luasnya segini. Kan Ka'bah itu kan 16 kali 18 Gus Ibul. Terkenalnya Ka'bah itu 16 kali 18. Anggap saja 18 meter lah luasnya itu. Berarti semua masjid harus pas 18 meter. Iya kan? Ka'bah itu kan luasnya 18 meter, berarti luas masjid maksimal harus 18 meter. Sekali masjid kamu 20 meter, yang ujung sana madep mana juga? Mesle kan? Lah ya kan, misalnya ini Ka'bah, ini tak contohkan di tengah. Ini Ka'bah, terus kamu sholat di sini, berarti ya luasnya harus luas ini. Sekali kamu di sini, madep kiblat, kan nggak kena Ka'bah sama sekali. Kalau ingin berarti bentuk masjid harus cekung. Iya kan, mau tidak mau. Kalau ingin ke titik ini semua masjid harus apa? Cekung. Lah itu pas itu Mbah Mun saking dukane ngendikan gini. Senengane bener Ka'bah. Rumangsamu sing wajib madhep Ka'bah iku mok wong salat tok. Wong mati wajib madhep Ka'bah iku keduki kabeh. Sampai ngendi betul. Saking dukane Mbah Mun. Memangnya yang wajib madhep kiblat itu hanya salat. Orang yang mati pun harus madhep Ka'bah. Keduun kabeh. Iku jek versi kaul qadim kabeh. Ya ini cerita aja, gak usah dilebokno hati, tapi ini ilmu ya. Jadi sampean biar rileks. Jadi beragama itu yang rileks karena inna hadzina matinun. Agama ini sudah sudah kuat. Mboten kuat seputih ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas hebat. Ditunggoni sahabat yo mlaku. Ditunggoni wali songo sing wonge pinter-pinter yo mlaku. Yo ditunggoni mudin yo mlaku. Ditunggoni kiai proposal yo mlaku. Ditunggoni kiai sertifikasi yo. Nah, itu yang hebat bukan kiainya, karena agama ini dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mulane kalau kan dadi kiai khusuk nemen-nemen mboten purun. Rugi. Agama wis dijaga pangeran. Kalau khusuk ora khusuk, bahkan saya jatuh sekalipun hadzal tetap mati. Yang jatuh paling seorang bukan hadzal. Ane kalau ngiyai wis santai. Wis cara bapak ngoten. Ngiyai tenanan goblok-goblok kiai. Kok saged, Pak? Lho inal huda wala apa tenanan. Suwe mulang ya mulang. Suwe mulang ya mulang.